kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Kami akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik, berperan sebagai pengamat, coach, dan coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Ibu Nopi. Terima kasih nih Bu Rini sudah meluangkan waktu di sini Bu Rini. Saya sebagai pengamat. Di sini saya akan melakukan di mana Ibu Rini sebagai seorang coach. Oke. Ibu Rini, sebelum kita mulai kegiatan kita di sini terlebih dahulu saya menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan dalam percakapan coaching ini. Di sini saya ingin memastikan bahwa Ibu memahami tentang kriteria yang akan dinilai dan bagaimana sih rubrik ini dapat membantu dalam mengevaluasi keseluruhan proses coaching ini. Kira-kira Ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan Ibu Rini? Insya Allah saya sudah memahami Ibu. Oke, baiklah. Dari sesi coaching ini apa yang telah Ibu Rini rencanakan atau kompetensi coaching apa sih yang akan Ibu kembangkan lebih lanjut? Saya ingin memahami lebih jelas area mana yang menjadi fokus utama yang akan Ibu kembangkan. Baiklah Ibu Nopi, dalam kegiatan coaching ini saya itu ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh Ibu Nopi, karena dengan kehadiran penuh atau presence itu misalnya saya menatap mata coach dan saya benar-benar konsentrasi mendengarkan coach. Saya berharap coach itu bisa benar-benar curhat atau mengeluarkan semua isi hatinya terhadap saya. Kemudian kompetensi yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi saya bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya itu berada dalam keadaan santai, nyaman dan dalam kondisi situasi yang bisa mengungkapkan secara terbuka apapun yang ada di hatinya. Begitu Ibu Nopi? Oke. Setelah saya mendengarkan kompetensi yang Ibu sampaikan nih, saya juga ingin menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik gitu ya, yang ingin Ibu observasi untuk selanjutnya Ibu? Iya, terima kasih Bu Nopi. Secara spesifik itu saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, karena menurut saya ini adalah kompetensi yang sangat penting di mana kegiatan coaching itu sendiri, karena ketika kita mengajukan pertanyaan berbobot kita harus menemukan terlebih dahulu kata kunci dari coach supaya kita bisa merangkai pertanyaannya berbobot sehingga coach itu sendiri mampu menemukan strategi bahkan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, jangan lupa untuk melakukan alur tirta ya Bu ya. Gimana ada tujuan gitu ya, terus mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan untuk selanjutnya tanggung jawab Ibu ya. Iya. Oke. Siap. Oke. eh
Kemudian, saya ingin menanyakan ini Ibu, tentang indikator ketercapaian, dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu, kembangkan ini, seperti apa nih Bu, tujuannya? Oh iya, begini ya Bu, menurut saya indikator ketercapaian sebuah kegiatan coaching itu dikatakan berhasil adalah ketika coach saya itu merasa nyaman terhadap saya sebagai coachnya, sehingga dia bisa mengalir terus semua apa yang dia pikirkan, dan dia juga bisa mengutarakan rencana atau aksi yang telah dia buat yang sesuai keinginan dia sendiri, sehingga dia akan benar-benar bisa mempertanggungjawabkan timbal baliknya bagaimana terhadap permasalahannya nanti. Wow, luar biasa nih Ibu, kompetensinya sudah Ibu, jawab. Semoga nantinya, kompetensi apa yang akan Ibu, capai mungkin insya Allah, akan tercapai ya Bu ya. Oke, silakan Ibu mulai kegiatannya, saya juga mengucapkan terima kasih nih sudah menjawab dengan, padat, jelas, lengkap gitu kan. Untuk Ibu Rini selamat menjalankan, kegiatannya, semoga sukses selalu. Apa yang cita-citakan, apa yang, kita, menjadi tujuan akan tercapai. Ya, Oke, terima terima kasih juga kasih. Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Nisa, apa Waalaikumsalam kabarnya? Bu Rini, alhamdulillah sehat Bu. Ya, bagaimana keadaan di sekolah? Aman? Ya, alhamdulillah aman sih Bu, tapi ada beberapa hal sih yang cukup mengganjal bagi saya seperti itu dan saya ingin sharing ngobrol-ngobrol sama Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oh, pantesan Ibu sudah menunggu ya di ruangan ini ya. Iya. Apa yang menjadi ganjalan di hati Ibu, Bu? Gini Bu, kan sekarang ini saya mengajar di kelas 6 seperti itu Bu ya, dan baru masuk kurikulum merdeka. Nah yang saya lihat nih, anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi belajar yang seperti itu Bu. Jadi mereka terlihat kurang antusias saat belajar dan akhirnya bisa berdampak pada nilai mereka. Nilai anak-anak ini cenderung udah turun yang seperti itu Bu. Oh iya, jadi adanya penurunan belajar anak sehingga nilai mereka turun ya Bu ya. Oke. Iya. Tentunya Ibu telah berusaha dong melakukan sesuatu. Iya. Kira-kira jika dilihat dari tingkatan level, segala sesuatu yang sudah Ibu lakukan saat ini itu berada di level berapa Bu? Kalau untuk saat ini sih saya masih ada di level 6 ya seperti itu Bu. Memang harus butuh banyak perbaikan ya seperti itu sih Bu. Oh, jadi Ibu sekarang berada Mhm. di level 6 dan tentunya Ibu ingin dong bergeser dari level sekarang ini. Kira-kira bergesernya sampai level berapa gitu Bu? Sangat ingin Bu, karena saya ingin terus berproses untuk jadi lebih baik ya seperti itu kan. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya mungkin di level 8 atau 9 ya seperti itu. Iya, luar biasa ya Ibu. Tentunya kita harus melakukan sesuatu aksi supaya bisa bergeser ke level yang lebih tinggi begitu ya Bu ya. Menurut Ibu apa sih strategi supaya bisa bergeser dari level 6 ke di level 8 ini? Rencana yang Ibu punya atau mungkin yang sudah Ibu rencanakan? Oke, sebelumnya sih saya sempat mengamati dulu sih Bu, anak-anak ini kenapa sih, eee eee, terjadi penurunan motivasi belajar. Mungkin saya sadar sih, belakangan ini karena banyak aktivitas saya yang seperti itu, saya, kurang agak jarang memberikan video pembelajaran, games-games yang seperti itu. Dan, selanjutnya saya, merencanakan untuk ke depannya, saya akan belajar untuk, memanajemen kelas dulu sih sebenarnya ya seperti itu. Terus, lebih banyak memberikan ice breaking untuk anak-anak, biar mereka lebih fresh juga, biar lebih, semangat juga belajarnya. Kemudian saya akan, ini juga, belajar, membuat media pembelajaran agar anak-anak itu senang, apalagi untuk anak SD yang seperti itu kan Bu ya. Kalau lihat video pasti mereka tuh sangat tertarik dan antusias dan saya berharap dengan, rencana ini anak-anak bisa lebih termotivasi lagi untuk belajar, seperti Oh iya, jadi Ibu tadi pengen memanajemen kelas, mungkin bisa mhm, dengan mengatur tempat duduk ya Bu ya, iya, dan juga memperbanyak ice breaking dan mhm, membuat media yang menarik sehingga pembelajaran itu memang benar-benar terasa menyenangkan, dan sebenarnya ini memang strategi supaya pembelajaran itu berpihak kepada murid itu Bu ya, dan iya. ini memang apa namanya, Eee, kurikulum yang merdeka itu memang seperti itu, kita melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, menurut Ibu dari strategi atau rencana yang ingin Ibu lakukan tadi, apakah ada hambatan kira-kira nantinya, Bu? Mungkin kalau hambatan ini ya Bu ya, masalah waktu juga kan ya, dengan, banyaknya aktivitas kita harus menyiapkan media pembelajaran, mungkin di sana sih.
Tapi untuk mengatasinya mungkin di awal pembelajaran saya harus awal tahun pembelajaran saya harus udah siap nih, untuk 1 tahun ini loh yang harus saya siapkan, ya seperti itu. Jadi nggak apa ya, nggak keteteran ya seperti itu, Bu. Ya, berarti Ibu Nisa sudah menyadari bahkan ada hambatan dan sebenarnya juga Ibu Nisa itu sudah tahu sih cara mengatasi hambatan tersebut begitu ya, Bu ya. Apa komitmen Bu dari rencana yang Ibu lakukan ini supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar? Untuk komitmennya mungkin saya akan, secara konsisten ya seperti itu, Bu, menyiapkan media pembelajaran, kemudian, menyiapkan perangkat pembelajaran agar saat bertemu dengan siswa, saat, tatap muka saya udah siap yang seperti itu. Nah, jadi dimulai dari diri kita sendiri ya Iya, Bu ya, benar. menyiapkan segala sesuatunya sebelum pembelajaran itu dimulai. Ibu memang sosok yang luar biasa sekali Ibu, penuh semangat dan memiliki kompetensi yang memang mumpuni. Apa umpan balik atau tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Untuk tindak lanjutnya, saya akan ini mungkin ya, belajar lebih, eee, ikut pelatihan bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian membuat apa ya, video pembelajaran yang menarik, bagaimana, cara mengelola kelas yang seperti itu. Lebih banyak ke ini aja, Bu, literasi membaca, tentang menambah wawasan sih intinya, yang seperti itu. Iya, jadi kita memang harus meningkatkan kompetensi kita sendiri sebagai seorang pendidik begitu ya Bu ya. Jadi dari obrolan ini apa sih yang Ibu dapatkan Bu? Oke, dari sini saya merasa lega sih sebenarnya, Bu, apa yang jadi unek-unek saya, apa yang menjadi, kekhawatiran saya sudah saya, bicarakan, sudah saya keluarkan dan di sini juga saya bisa menemukan solusi yang seperti itu ya, Bu, ya. Jadi saya tahu nih ke depannya saya harus seperti apa, seperti Dari itu memang Ibu memang sosok yang luar biasa dan inilah gunanya kita sebagai rekan sejawat yang saling mendengarkan ya Bu ya. Jadi selamat meningkatkan kompetensi Ibu dan semoga pembelajaran bisa kita terapkan yang memang berpihak kepada murid. Oke. Terima kasih banyak Iya Ibu Bu, Rini untuk sama-sama. waktunya. Wow, Ibu Rini, setelah saya mengamati, setelah saya mendengar kegiatan coaching tadi, alhamdulillah Bu Rini berjalan lancar. Menurut Ibu sendiri nih, bagaimana sih performa Ibu tadi? Alhamdulillah ya Bu, saya sudah menerapkan dari paradigma coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya juga sudah menerapkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu alur tirta, di mana alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana atau aksi, dan tanggung jawab. Saya juga menerapkan prinsip kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Wow, luar biasa. Kemudian yang saya amati bahwa Ibu sebagai coach itu telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Boleh Ibu saya mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Boleh. Ibu. Ya. Apa sih yang sudah Ibu capai nih dalam kegiatan coach tadi? Yang sudah saya capai dari kegiatan coaching tadi ya saya sudah karena sambil belajar saya menerapkan paradigma coaching tadi Ibu. Itu ada kompetensi inti dari paradigma coaching alur tirta tadi, kemudian menerapkan prinsip kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul sekali Ibu. Saya juga setelah saya mengamati gitu kan, memang benar Ibu sudah menerapkan semua itu. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir nih, setelah kegiatan coaching ini, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan untuk ke depannya? Iya, selanjutnya saya masih ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif Ibu, karena menurut saya ini adalah sesuatu kompetensi yang sangat penting karena dengan mendengarkan secara aktif, maka coach itu akan terbangun kepercayaan kepada kita, dia mengeluarkan isi hatinya sehingga seperti awal tadi bahwa coach itu akan menyiapkan sebuah strategi dan menemukan solusi serta dia benar-benar bertanggung jawab dari rencana aksinya karena memang rencananya itu dia buat berdasarkan keinginan dia sendiri. Oke, baik sekali Ibu. Ibu sangat luar biasa. Mungkin pertemuan kita akhiri di sini Bu ya. Semoga apa yang akan Ibu terapkan ke depannya nantinya Ibu bisa menerapkan paradigma coaching ini dengan baik sesuai dengan harapan dan tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Ibu Oke. atas
Sampai ketemu selanjutnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.